Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi ini bisa datang kepadamu. Engkau izinkan kami beristirahat dari malam hari, sehingga pada pagi hari ini Engkau izinkan kembali kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru, yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk semua segala sesuatu yang terbaik yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang Engkau turunkan atas kami, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar kami bisa pahami. Terlebih dari itu kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini biarlah Tuhan yang mengurapi, sehingga apapun yang kami sampaikan Tuhan, sungguh itu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Yesaya 66 ayat yang ke-19 dan Markus 16 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Markus 16 ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kabarkanlah berita baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara umum bila seorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan rekan atau keluarga karena meninggal atau bepergian jauh dalam waktu yang lama, maka pesan-pesannya yang terakhir biasanya acap dijadikan menjadi perhatian atau kenangan yang utama. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus sesaat sebelum kenaikannya ke surga. Ia memberi pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya berkaitan erat dengan sebentuk amanat agung atau pengutusan untuk memberitakan Injil atau kabar baik kepada segenap bangsa sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Bahkan memberitakan Injil kepada segenap makhluk yang terdapat di dalam bacaan kita hari ini, Markus 16 ayat yang ke-15. Pemberitaan Injil Kristus tersebut dirangkai dengan perintah untuk mengajar umat dan melakukan perintah Yesus, serta memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Kemudian membaptis orang yang percaya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam pengutusannya, Yesus lebih dulu membekali para murid dengan memberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan dan kemudian memampukan para murid dan orang beriman untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itulah yang terus dan senantiasa bekerja di tengah gereja, dan orang beriman sadari dari dulu, kini, esok, dan seterusnya untuk memampukan para pekabar Injil di seluruh dunia. Dan Yesus telah berjanji setia untuk menyertai para murid dan orang beriman sampai kepada segenap zaman. Tugas panggilan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Hal itu diungkapkan pada keempat penulis Injil yang
memberikan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Dalam Injil Matius, Yesus bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku." Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Dalam Injil Markus dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kemudian di Injil Lukas menulis ucapan Yesus kepada muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi muridku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Selanjutnya Injil Lukas juga menulis kesaksian Petrus yang mengatakan, "Sebab kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita." Sementara dalam Injil Markus dikatakan bahwa orang percaya dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Merekalah yang menerima tugas panggilan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, di dalam Markus 15 ayat 16. Misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas gereja. Artinya, tanda bahwa gereja hidup adalah ketika kita melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Apabila gereja tidak melaksanakan pekabaran Injil, maka gereja tersebut bukan gereja yang hidup. Gereja seperti itu hanya sebagai komunitas institusional, perkumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Sesungguhnya, perintah untuk pergi memberitakan Injil tidak hanya dapat kita pahami sebagai perintah untuk berangkat atau berjalan memberitakan Injil. Akan tetapi, jika kita mau merenungkan lebih dalam, sesungguhnya perintah Tuhan pergi memberitakan Injil juga berarti hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Injil tidak hanya untuk diberitakan, tetapi juga harus dihidupi. Bagaimana orang bisa percaya dengan Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak dapat melihat kesaksian tentang hidup kita yang benar? Oleh karena itu, tugas kita sebagai gereja adalah memberitakan Injil dengan perbuatan kasih seperti yang diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, amanat terakhir dari Yesus sesaat sebelum kenaikannya ke surga hendaknya juga menjadi perhatian kita yang pertama pada zaman sekarang ini, yaitu memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan yang baik, benar dan kudus di lingkungan kita masing-masing sebagai respon kita terhadap belas kasih Tuhan. Dan tugas mulia yang diamanatkan kepada kita semua yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan kita tentunya tidak perlu khawatir, kita akan diberikan kuasa melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita untuk mengobarkan pekabaran Injil di dunia ini, dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan pada saat ini yang begitu mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tugas kami adalah untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih untuk kasih yang Engkau telah berikan kepada kami, dan ajar kami untuk selalu menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa menyebarkan warta baik ini kepada orang lain dimanapun kami berada. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas, tanggung jawab dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni, biarlah Tuhan yang menguduskannya, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit dimanapun mereka berada saat ini, di dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang menilik hidup mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.